Pakailah kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Urapilah kami, bangkitkan kami, hidupkan kami oleh roh dan firman-Mu. Menjadi saksi bagi Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati dengan firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini oleh roh-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan ya yang sudah berjerih lelah. Sebelum saudara hadir mereka sudah ada, dan waktu saudara pulang mereka masih tinggal. Ya, dan mereka juga harus membuat latihan-latihan. Itu sebabnya mereka ini adalah pahlawan-pahlawan di gereja kita. Ya, saya biasa melakukan hal ini di gereja kami karena saya lihat mereka sering latihan. Wah, ini luar biasa, waktu, tenaga, biaya mereka keluarkan. Jadi saya sangat menghargai para singer, pemain musik, ya, dancers dan lain sebagainya. Bukan hanya pengkhotbah yang bekerja bagi Tuhan, tetapi sebenarnya kita di backup oleh banyak orang, ya, termasuk para pendoa syafaat. Siapa sini pendoa syafaat? Angkat tangan. Haleluya. Ya, saudara, para pendoa syafaat juga adalah orang-orang yang bekerja luar biasa. Mereka bekerja di belakang layar. Mereka lah membackup semua pelayanan dengan doa mereka. Itu saya gambarkan seperti dapur, ya. Orang yang duduk di restoran tinggal terima makanan, makan enak. Mereka tidak lihat di belakang sana ada orang memasak, menyediakan makanan yang enak, lalu ditampilkan di ruang restoran. Para pendoa syafaat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk para pengkhotbah, sehingga ketika firman Allah disampaikan, firman itu seperti makanan yang sangat enak. Pelayanan para penari, para pemain musik, para MC, singers menjadi sesuatu yang kelihatan luar biasa, membawa kita ke dalam hadirat Tuhan, tetapi di backup oleh para pendoa syafaat. Tepuk tangan bagi mereka. Jadi saya, kalau seandainya saya tidak bisa melakukan hal-hal lain, maka saya akan jadi pendoa syafaat saja, saudara. Ya. Pada hari ini saya sangat senang dan berterima kasih buat Bapak Pendeta, Pak Gembala, Pak Simon Lim, dan Ibu, juga ada Pak Gembala, Pak Jimmy. Senang sekali, terima kasih untuk kesempatan ini. Ini tidak terasa sudah saya hitung-hitung 4 kali mungkin saya ada dalam bulan misi. Dan di sini luar biasa, hari Minggu harus khotbah 4 kali. Kalau kuat haleluya, kalau tidak pingsan. Namun puji Tuhan, saya ini dapat anugerah Tuhan memiliki fisik yang sehat. Jadi saya sebenarnya saya setiap hari berbicara kepada banyak orang, terutama melalui live streaming doa fajar itu every day, memimpin orang 1 jam, mulai dengan penyembahan setengah jam, lalu berikan firman Tuhan. Jadi rupanya Tuhan melatih saya untuk bisa lebih kuat melayani Tuhan. Nah, perkenalkan, nama saya Frans Onesimus Kansil. Saya datang dari dunia ini sama dengan saudara. Saya tinggal di Tarakan, sebuah kota jasa, kota bisnis, kota pendidikan. Dan baru-baru ini Presiden Jokowi datang lagi untuk menetapkan, memulai proyek-proyek yang ada di Kalimantan Utara. Itu sangat dekat dengan kami. Ada satu proyek namanya kawasan industri hijau terbesar di dunia, itu dibangun di dekat Tarakan. Hanya kurang lebih 1 jam naik speedboat. Kemudian sekaligus pelabuhan internasional, karena pabrik-pabrik termasuk pabrik baterai untuk mobil-mobil itu dibangun di tempat daerah kami. Dan anggarannya itu dihitung sekitar 2.000 triliun. Dan tenaga kerja yang akan disedot sudah disampaikan, diumumkan 200.000 tenaga kerja. Jadi salah satu mega proyek itu ada di dekat kami. Jadi para pendatang dari seluruh Indonesia akan datang, dan juga investor, tenaga kerja dari luar, para tenaga ahli akan datang. Itu ada beberapa pabrik dibangun. Jadi kawasannya luas, itu berada di tepi pantai. Jadi daerah kami adalah daerah pendatang akhirnya. Dan di sana Tuhan sedang bekerja. Seperti di Jakarta juga Tuhan sedang bekerja. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, saya adalah seorang gembala sidang, tetapi saya juga punya banyak waktu untuk berangkat kemana-mana. Saya mobile, itulah panggilan Tuhan buat saya. Jadi saya bergerak ke sana kemari, juga sering membawa tim di berbagai tempat di Indonesia ini, dan juga di
khususnya Malaysia, paling sering masuk Malaysia, sampai ke Brunei. Dan saya juga dapat kesempatan untuk memberitakan Injil bukan hanya di dalam gedung gereja seperti ini, tapi di jalan-jalan, di pasar, di mall. Saya dengan tim berjalan memberitakan Injil. Dan juga ada kalanya kami membawa jemaat-jemaat pendeta-pendeta, itu setelah training penginjilan langsung turun ke jalan-jalan. Nah, itu diperlukan keberanian dan iman dan urapan Roh Kudus. Ada satu pendeta di Jakarta mengatakan, dia katakan baru-baru ini, kita ini jangan hanya berani di kandang, tapi kita harus berani juga di luar sana. Katakan amin. Ya. Pendeta itu jujur, itu sebabnya dia minta kami untuk membuat pelatihan juga di gerejanya. Banyak orang Kristen itu nyanyinya hebat dalam gereja, tapi keluar sana langsung seperti kucing kena air itu. Nggak berani ngomong apa-apa tentang Yesus. Padahal kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, saya adalah penginjil jalanan, walaupun saya gembala sidang. Di Grab yang biasa saya naik di Jakarta ini, itu berkali-kali saya ceritakan Injil kepada mereka. Saya beri tema malam hari ini, yaitu berani memberitakan Injil. Berani memberitakan Injil. Saudara punya kesempatan, saya punya kesempatan. Sama-sama katakan, berani memberitakan Injil. Ya, itu ada yel-yelnya tuh. Gampang aja yelnya tuh. Itu untuk mendorong diri sendiri. Kalau saya katakan Injil adalah kekuatan Allah, saudara jawab berani, berani, berani. Kemudian kalimat terakhir, beritakan Injil. Oke, siap? Are you ready? Ya, izinkan saya mengajak saudara yel-yel untuk mendorong keberanian kita. Karena kalau selama kita tinggal dalam ketakutan, maka kita akan tutup mulut. Tapi kalau Roh Tuhan memberikan kita keberanian, maka saudara akan jadi berani memberitakan Injil. Karena Roh Tuhan memampukan saudara. Kalau saudara memilih untuk berani, maka Allah akan menolong. Tapi kalau Anda memilih untuk takut, tinggal dalam ketakutan, maka seumur hidup Anda akan tetap tinggal diam. Oke, siap? Mari kita berdiri. Saya undang kita buat yel-yel. Kita percobaan dulu. Ketika saya katakan Injil adalah kekuatan Allah, saudara langsung katakan dengan tangan kanan seperti ini, di kepal, tekan ke bawah. Berani, berani, berani. Setelah itu hantam ke atas, beritakan Injil. Setelah itu saudara boleh bersorak-sorai, mau lompat, mau asal jangan jungkir balik, cukup lompat. Beri tepuk tangan kepada Tuhan ya, tanda semangat kita. Oke, orang bersemangat itu mampu menghadapi banyak hal, memikul beban yang berat. Orang lain sudah nggak mampu, tapi orang bersemangat mampu. Siap, siap. Injil adalah kekuatan Allah. Berani, 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 beritakan Injil. Oke, kelihatannya kompak nih. Saya ambil kesempatan syuting saudara sebagai kenang-kenangan kita. Oke, mulai belajar mengatakan bahwa berani-berani itu adalah bagian hidup kita. Kita tidak mau tinggal dalam ketakutan. Saya memilih untuk berani, maka Allah menyertai saya. Oke, saudara siap? Oke. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani, 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 beritakan Injil. Woo. Sit down please. Saya tidak akan berkhotbah seperti umumnya di hari Minggu. Ini saya ambil kesempatan untuk langsung menggerakkan saudara dengan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita mengenai seorang yang dulunya gila berat. Giber, gila berat. Karena dikuasai setan total. Dia adalah orang yang tinggal di Gerasa dan mengalami kegilaan oleh karena dirasuk setan total. Entah berapa tahun, tetapi hidupnya sangat mengerikan. Dia tinggal di kuburan dan dia hilang ingatan. Dia menjadi ganas dan bersifat menyerang orang lain. Hidupnya hancur, tidak ada pengharapan. Boleh dikatakan dia sudah mati selagi hidup. Tetapi orang seperti itu yang dicari oleh Yesus. Rela-relanya Tuhan Yesus bawa anggota timnya menyeberang dengan perahu di Danau Galilea, datang ke Gerasa untuk cari satu orang yang dikuasai setan dan dilepaskan oleh Yesus. Betapa besar kasih Yesus buat orang itu. Bagi kita orang itu sudah ya semoga dia cepat mati lebih baik kan. Kita untuk apa urus orang gila apalagi berbahaya? Siapa berani? Tetapi bagi Yesus dia tunjukkan kepada murid-muridnya, inilah kasih. Rela menjangkau yang terhilang sekalipun orang itu tidak ada artinya bagi kita.
Dan orang itu berbahaya. Tetapi dicarinya orang itu, didatangi saudara. Itu contoh bagi murid-muridnya. Supaya mereka juga mengasihi orang yang terhilang, orang yang terpinggirkan. Ya. Mari kita melihat. Di dalam Markus, mari kita lihat Markus. Saudara menemukan ini. Markus pasal yang kelima. Dalam Markus pasal yang kelima, saudara menemukan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Orang gila yang disembuhkan dalam waktu singkat berubah menjadi penginjil yang diurapi oleh Roh Tuhan karena Yesus memerintahkan dia. Markus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20 kita baca bersama-sama dengan suara keras. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dalam waktu singkat, orang yang kerasukan setan, gila, miskin, telanjang, tidak punya apa-apa, ketika sudah bertemu Yesus, dipulihkan, disembuhkan, disadarkan, langsung dapat tugas beritakan kabar baik. Sementara kita orang Kristen sudah dari lahir sudah ada di dalam gereja sampai tua, belum tentu kita pernah bersaksi tentang Yesus. Kan aneh. Ini aneh. Jadi keanehan ini harus diubah. Kita harus pernah menjadi saksi Yesus, minimal satu kali. Katakan amin. Oke, kita harus menjadi saksi Yesus. Tugas untuk menjadi saksi Yesus bukan tugas para pendeta saja, tetapi tugas setiap saudara yang sudah percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diampuni dosanya, yang telah diubah oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Tanggung jawab saudara adalah memberikan kesaksian tentang perbuatan Tuhan. Amin. Nah, saya ambil cerita terlebih dahulu. Saya terima Tuhan Yesus umur 17 tahun di kota Balikpapan. Ada sebuah pelayanan namanya LPMI. Oke, sebagian saudara tahu LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Mereka buat sebuah pelayanan mengundang anak-anak sekolah. Saya diajak teman saya ikut acara itu. Saya belum kenal Tuhan Yesus. Saya tidak beribadah, walaupun saya orang Katolik. Keluarga kami broken home dan tidak ada yang ibadah. Di rumah nenek saya, tempat saya tinggal, tidak ada yang beribadah. Hari Minggu main judi. Bayangkan. Kalau tidak buka itu kitab sucinya itu. Opa saya buka kitab sucinya apa? Kitab tafsir mimpi. Nomor berapa yang keluar? Saya pun pernah satu kali mimpi dan saya katakan, opa saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi lihat pesawat. Dia buka, dia rumus, dia pasang nomor, pas dapat uang dia. Tapi opa saya sampai mati tidak pernah kaya. Bayangkan itu. Nah, jadi keluarga kami ini tidak mengenal Tuhan. Tetapi satu saat teman saya membawa saya ke sebuah pertemuan dan saya ikut-ikutan dan saya dengar di situ disampaikan tentang Yesus. Ada buku kecil dibagikan, di situ diajarkan bagaimana cara memberitakan Injil. Cara mendoakan orang yang mau menerima Yesus. Dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus Kristus datang menyelamatkan manusia. Siapa yang buka hatinya terima dia, diselamatkan. Mengaku Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Nah, saya sebenarnya hanya dengar-dengar dan tidak mengerti. Namun rupanya disitulah Roh Allah bekerja dan tangkap saya, Frans Kansil ini. Dan hidup saya akhirnya berubah. Itu sebabnya saya sangat yakin. Pertemuan-pertemuan model apapun, kalau itu Tuhan Yesus hadir, orang bisa berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan 3 hamba Tuhan yang berkumpul melayani kami anak-anak sekolah, mereka tidak lagi tahu tentang saya, apa yang terjadi di kemudian hari.
Ternyata saya jadi hamba Tuhan. Ternyata saya memberitakan Injil ke segala penjuru. Saya menggerakkan banyak orang memberitakan Injil. Mereka tidak tahu, saya pun sudah lupa siapa mereka. Saya tidak kenal mereka lagi. Itulah dampak dari benih yang ditabur dalam diri seseorang. Mungkin kita lupa tentang orang itu, tapi ternyata Allah masih bekerja dengan orang itu. Kemuliaan bagi Allah kita. Jadi saat ini ketika saya sampaikan firman Allah, benih ini akan turun dalam hati saudara. Perhatikan, setelah saya terima Tuhan Yesus, malam hari ketika mereka menantang siapa yang mau bertobat dari dosa-dosanya, saya menangis habis-habisan, air mata keluar, air ingus keluar, sambil makan nasi goreng. Kok bisa? Ini kok seperti cerita India. Oh, malam terakhir acara seminar pelatihan yang dibuat itu, mereka suruh kami membuat bangku sekolah dalam ruangan itu berkeliling, lalu disuruh berlutut menghadap bangku, lalu ditaruh sepiring nasi goreng. Ada telur-telur juga di situ. Setelah itu mereka suruh kami berlutut dan mereka matikan lampu. Itu acara malam hari. Jadi gelaplah semua. Jadi kami fokus dengan diri sendiri. Dalam keadaan berlutut dikatakan begini oleh salah satu hamba Tuhan itu. Silakan ambil 1 sendok nasi. Jadi saya ambil, mari kita berdoa. Dia pimpin doa. Doanya apa? Doa untuk makan dan doa minta ampun atas dosa anak-anak muda. Dia sebut beberapa jenis dosa. Cuma saya lupa dosa apa yang disebut. Mungkin dosa berbohong, dosa mencuri seperti yang saudara juga pernah lakukan. Setelah amin, silakan makan. Jadi saya makan. Tidak ada perasaan apa-apa, biasa-biasa saja. Setelah beberapa saat dikatakan silakan ambil 1 sendok lagi. Ambil 1 sendok. Kita berdoa lagi. Doanya sama, doa untuk makan dan doa minta ampun atas dosa-dosa. Disebut dosa-dosa lagi. Amin, silakan makan. Makan. Kali kedua itu Roh Kudus sudah bekerja. Apa yang terjadi dengan saya dan teman-teman yang lain itu? Dari sekolah yang berbeda. Tiba-tiba saya merasa saya ini orang berdosa. Keinsafan akan dosa timbul dalam hati saya. Saya baru sadar kalau saya ini orang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara tahu saya mulai menangis. Pertama tangisannya pelan-pelan. Lalu saya dengar juga di belakang saya seperti orang menangis. Rupanya mereka juga menangis. Dari tangisan yang halus lembut lama-lama. Tidak bisa buka mulut karena masih ada nasi goreng dalam mulut kami. Rupanya orang bisa dijamah Tuhan bertobat sambil dia makan nasi goreng. Kamilah buktinya. Saya menangis bergetar. Sadar bahwa saya ini orang berdosa, saya rasa menyesal akan dosa-dosa saya. Saya ingat saya pernah mencuri. Curi rotinya orang, roti saya curi. Di depan rumah petugas roti taruh, sebelum orangnya bangun, kami rombongan datang ambil, kami bantu. Bantu curi. Pergi ke pasar, lihat-lihat barang orang pernak-pernik di pasar. Enggak dilihat oleh penjualnya, langsung ambil, masuk kantong. Tiba-tiba saya ingat saya ini pernah mencuri. Saya pernah berbohong. Mulai saya menangis, saudara. Semua kami menangis. Masalahnya menangis itu nggak bisa buka mulut. Jadi karena nasi goreng masih ada dalam mulut, belum selesai makannya, saudara. Bergetar badan saya. Hari itu saya diinsafkan bahwa saya Frans Kansil ternyata orang berdosa. Di kemudian hari saya baca Alkitab baru semakin mengerti saya. Oh, Roma 3:23 dikatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sayalah dia. Termasuk saudara. Roma 6:23 adalah akibat daripada hidup dalam dosa adalah apa? Upah dosa ialah maut, penghukuman kekal. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada harapan untuk orang berdosa seperti saya. Dan setelah itu saudara, sementara berlutut, setelah kami reda menangis, salah satu orang di antara mereka berkata begini, siapa yang mau berjanji selesai studinya akan melayani Tuhan sepenuh waktu? Bayangkan, saya ini bukan orang gereja, tidak ke gereja kecuali Natal dibawa teman cari nasi kotak di Balikpapan. Tidak ada minat soal melayani Tuhan, mau mengetahui, memahami apa itu melayani Tuhan sepenuh waktu, nggak ada, blank otak saya. Tetapi ketika itu ditanya, siapa di sini yang mau berjanji selesai studi, mau melayani Tuhan sepenuh waktu?
stand up please, silakan berdiri. Saya merasa seperti dari belakang saya ada yang menunjuk dan berkata, kamu berdiri. Jadi walaupun saya tidak mengerti apa itu melayani Tuhan, saya berdiri sambil pegang sendok dan masih menangis, nasi goreng belum selesai di mulut saya. Bergetar saudara, saya berdiri. Tapi hari itulah saya diselamatkan Tuhan. Dosa saya diampuni. Saya sadar saya orang berdosa. Sekaligus saya terima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Itu pengalaman pribadi saya, tidak ada yang bisa bantah. Kalau saya saksikan itu, saudara hanya bisa, luar biasa ya, luar biasa. Tidak ada yang bisa membantahnya. Jadi pengalaman kesaksian pribadi, ketika saudara cerita kepada semua orang di seluruh dunia, semuanya hanya ngangguk-ngangguk dan terkagum-kagum. Dan tidak ada yang bisa membantahnya. Itulah kekuatan daripada kesaksian pribadi yang kita miliki. Itu unik, setiap orang memilikinya. Nah, saudaraku, setelah itu beberapa waktu kemudian, dalam hitungan hari, saya mulai terpikir tentang teman saya mulai berpikir, saya mau bersaksi, saya mau beritakan Injil. Itu gerakan dalam diri saya timbul sendiri. Haleluya. Disitulah saya paham, di waktu-waktu kemudian, bahkan hari-hari ini saya semakin mengerti. Oh, kalau Roh Kudus yang kerja, sekalipun tidak ada pendampingnya, Allah bisa pakai seseorang. Jadi saya mulai cari teman saya, yang berbeda sekolah, saya datangin, tunggu dia waktu istirahat, tunggu di kantin, waktu dia datang, ini seorang perempuan, saya ajak dia bicara, langsung saya ceritakan tentang Yesus. Itu teman saya Muslim, saudara. Lalu teman saya yang duduk satu bangku di kelas STM Balikpapan, saya cerita tentang Yesus sampai saya katakan, kamu mau terima Tuhan Yesus? Dia katakan mau. Saya pimpin dia doa di ujung lapangan terbang Sepinggan. Ini kawan saya, kawan lama dari Balikpapan. Ya, kita di Balikpapan, bukan di atas papan, Pak ya. Pak Jimmy. Nah, kemudian dari situ gerakan Roh Kudus terpikir lagi mau masuk sekolah Alkitab. Tidak ada yang mengajarkan dan mendorong saya untuk masuk sekolah Alkitab. Saya cari sekolah Alkitab. Bayangkan, saya mulai tanya pendeta, itu sekolah Alkitab seperti apa? Bagaimana bayarnya? Di mana itu? Roh Kudus mulai bekerja luar biasa. Dan ketika saya sudah masuk sekolah Alkitab, mulai disuruh hari Sabtu pergi keluar sana menginjil, walaupun tidak diberitahu metodenya bagaimana. Pokoknya ngomong apa saja. Itulah kekurangan kami di sekolah Alkitab kami. Disuruh pergi menginjil, bersaksi, tidak diberitahu caranya. Pembukaannya bagaimana, sopan santunnya gimana, etikanya bagaimana. Pokoknya maju saja, pergi. Sampai satu saat ketika saya sudah selesai sekolah Alkitab dari Palu, saya terjun pelayanan di Kutai Barat dibawa oleh seorang pendeta, ini yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, membangun hubungan dengan kalimat yang benar, komunikasi yang baik. Ada dua ibu usia sekitar 60-an tahun dari Jerman. Mereka pergi ke pedalaman entah membuat penelitian atau apa. Di atas kapal yang sama, saya melihat ibu yang satu, badannya agak gemuk. Lalu yang saya lihat satu ibu temannya, badannya agak kurus. Dan saya berpikir, saya mau cerita tentang Yesus walaupun bahasa Inggris patah-patah. Inilah orang nekat namanya. Gerakan Roh Kudus itu untuk saya bercerita tentang Yesus, saya nekat, saudara. Dan saya ingat sedikit bahasa Inggris. Saya pikir mau dari mana ngomongnya ini untuk memulai membangun hubungan, perkenalan, kemudian saya akan cerita tentang Yesus. Dan saya pakai jurus saya sendiri. Tahu apa yang saya ngomong? Saya menghadap dua ibu itu di atas kapal sungai. Dan saya katakan, Mrs., you fat and your friend is thin. Itu tujuannya baik, mau memberitakan Injil. Saya katakan, ibu, kamu gemuk ya, dan itu temanmu kurus. Langsung dia tatap saya, dia tunjuk saya. That's not polite. Tidak sopan itu. Saya kaget, loh kok saya dimarahin? Kan saya hanya bilang dia gemuk, temannya kurus, kok saya dimarahin? Saya nggak ngerti, saudara. Bertahun-tahun setelah saya menikah, barulah saya mengerti, para wanita semua mau langsing. Mereka sangat senang kalau dikatakan, kok kelihatannya kamu makin turun berat badanmu. Hatinya pasti berbunga-bunga. Istri saya menimbang dan berkata, aduh. Mereka ngeri kalau mereka bertambah berat badan.
Nah baru saya ngerti, ya ampun kenapa saya ngomong sama dua orang Jerman itu pakai kata-kata yang betul-betul menyakiti hatinya. Maksud baik tapi kalimat yang keluar salah semua. Itu baru mau membangun hubungan sebelum Injil disampaikan sudah salah ngomong saya. Dan ternyata banyak orang juga seperti itu. Mereka coba bersaksi, ujung-ujungnya mereka berdebat. Mereka marah, saling benci. Mereka pakai jurus berdebat mau bersaksi. Ternyata nggak cocok saudara. Biarlah orang lain yang pakai itu, kalau kita jangan saudara. Saya memiliki metode-metode praktis tanpa debat. No debat. Namun orang bisa dipimpin langsung terima Yesus di situ. Termasuk kaum Kedar, Nebayot. Nah, saudara, dari situ saya mengerti, oh kalau menginjilin walaupun modalnya berani sudah ada, kalau cara ngomongnya nggak diberitahu, salah ngomong lah kita. Dan satu polisi di Sulawesi Tengah, ketika saya presentasi mengenai bagaimana bersaksi menginjil, selesai itu dia ngobrol dengan saya dan dia berkata begini, Pak, saya mau bersaksi Pak, cuma saya takut salah ngomong, dia bilang. Saya ingat kelakuan saya dulu, saya salah ngomong. Dan ketika dia katakan itu saya paham, oh ini rupanya masalah banyak orang termasuk orang Kristen. Mereka ada keinginan untuk bersaksi. Ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka hidup baru, mereka ada cinta mula-mula. Kemudian mereka didorong seperti saya mau bersaksi, masalahnya tidak tahu caranya. Mau ngomong apa, dari mana memulai, dan kapan menutupnya dengan baik. Dari situ saya belajar bagaimana metode-metode yang baik, yang tidak perlu ada perdebatan. Dan semua orang Kristen jemaat bisa melakukannya. Bahkan anak muda bisa melakukannya. Nah ternyata saya temukan salah satu metode, kami beri identifikasi yaitu 3M. Metode 3M. Apa itu 3M? Itu hanya supaya mengetahui jenis cara bersaksi, yaitu metode 3 menit. Dalam waktu kurang 3 menit Injil langsung disampaikan. Orang dengar kesaksian kita dan ketika kita challenge dia, kita tantang. Do you want to receive Jesus? Do you believe Jesus? Do you want to repent? Dia bisa langsung bilang, ya, mau. Langsung didoakan Pak. Dan saya telah melakukan itu berkali-kali. Dan ketika tim kami melakukan pelatihan-pelatihan, hal yang sama terjadi. Orang di tepi jalan, di toko, di rumah ketika disampaikan Injil dengan cara sangat sederhana, praktis. Lalu ditanya, Anda mau percaya? Mau. Mau didoakan? Mau. Oh langsung dipimpin. Langsung dipimpin terima Yesus, langsung panen. Dan itu sedang terjadi di Gesja BICC, Bandengan Impact City Church. Mari kita kembali kepada kisah orang gila di Gerasa. Sama-sama katakan, orang gila. Katakan, saya tidak mau gila. Saya mau jadi saksi. Orang gila ini bayangkan, kalau saudara baca keseluruhan ayat-ayat itu, gilanya bukan gila sembarangan, betul-betul ekstrim. Tinggal di kuburan, telanjang, ganas, sekalipun dirantai dia bisa lepaskan rantai itu. Dan karena saya telah melayani banyak orang kerasukan setan di Kalimantan sana, saya mengerti. Memang betul cerita dalam Alkitab ini. Ini ekstrim sekali nih, berbahaya nih gila seperti ini. Kami pernah mengambil orang gila tinggal di rumah kami. Memang betul-betul gila. Dari Malaysia dihantam kepalanya mungkin, karena ilegal, di strum mungkin, langsung error. Bukan karena kerasukan setan, tapi karena mungkin di strum. Dan ketika saya tes, apakah dia betul-betul gila? Itu rambutnya panjang, berbau. Saya bantu, sudah sini. Saya gunting rambutmu, saya guntingnya. Sambil gunting saya tanya, kamu tahu ada surga dan neraka? Saya coba menginjili orang gila. Kalau orang waras nggak mau diinjili, biarlah orang gila saya injili. Saya tanya, kamu tahu ada surga dan neraka? Dia bilang, dia tahu. Kamu mau masuk surga atau neraka? Dia langsung jawab, neraka sajalah. Dari situ saya tahu, oh memang gila betul ini. Gila betul. Orang waras nggak mau masuk neraka, saudara. Bayangkan, orang gila pun saya mau coba injili. Satu kali saya masuk ke sebuah rumah kosong di Tarakan, saya masuk lihat, ternyata ada seseorang di atas tumpukan sampah. Rupanya orang gila ini kumpulkan sampah di dalam ruangan itu, lalu dia duduk di atas sampah-sampah. Di tengah kota rumah itu, saudara, rumah kosong. Saya tes. Siapa namamu? Billy.
Dalam masa saya, wah kok sama dengan nama anak saya? Saya tanya, kamu dari mana? LA. LA? Apa itu LA? Los Angeles. Nah, saya tuh, oh memang gila ini. Ini gila betul. Saya melayani orang-orang gila, saudara. Saya tes dulu, betul-betul gila apa enggak. Nah, saya coba tes, saudara. Ini berapa? 1, oh saudara waras. Kalau saya bilang begini, kalau saudara bilang ini 3, itu berarti ada kelainan. Oke, saudara, orang gila ini sangat ekstrim dan berbahaya. Tidak seorang pun mau mengurus orang gila. Tetapi mengapa Yesus menyeberang danau, bawa rombongan, bawa tim untuk ketemu satu orang itu saja? Itulah cinta kasih Yesus untuk dia. Dan ketika sudah berhadapan dengan Yesus, Yesus katakan kepada setan-setan yang ada dalam dirinya, keluar! Setan itu gemetar dan berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Setan tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus katakan, keluar kau. Dia katakan, mohon jangan usir kami keluar dari wilayah Gerasa ini, tapi izinkan kami masuk ke dalam babi-babi. Setan berdoa. Betul kan? Dia kan mengajukan permohonan tuh istilahnya doa sebenarnya. Kalau setan bisa berdoa, kemudian saudara tidak tahu berdoa dan tidak mau berdoa, saudara kalah dari setan. Jadi tetaplah berdoa, jangan dikalahkan sama setan. Kemudian Yesus katakan, keluar. Disetujui dia punya permohonan. Keluarlah setan-setan masuk dalam babi, babi-babi kerasukan setan, kaget, lari semua masuk ke dalam danau, mati semuanya. Lalu orang yang kerasukan setan ini, yang gila ini, tiba-tiba sadar. Wow. Dia mulai lihat, ini siapa? Ini siapa? Lalu dia mulai tahu ternyata yang baru saja mendoakan dia adalah Yesus. Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus. Dia diberikan pakaian, dia tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan baik. Murid-murid Yesus mungkin menjelaskan, inilah Mesias. Inilah Mesias, juru selamat kami. Wah, dia terpesona. Ketika Yesus mau menyeberang danau, dia bilang, aku ikut Pak, aku ikut Pak. Kemanapun kau pergi aku mau ikut. Karena dia sudah tidak punya tempat. Orang semua takut dengan dia. Di mana keluarganya mau terima dia? Belum tentu orang percaya kepada dia. Jadi dia katakan, aku mau ikut, aku mau ikut. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Yesus katakan apa? Tidak perlu kau ikut saya. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Ceritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Bagaimana Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan orang itu berkata, iya Pak, sebenarnya aku mau ikut Pak. Tapi kalau engkau berkata, pulang dan jadilah saksi bagi engkau, I will go home. Aku akan pulang. Sekalipun resiko penolakan terjadi, aku akan tetap pulang. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku sekarang sudah sadar. Aku akan cerita bahwa engkaulah yang menyembuhkan aku. Engkau Mesias, aku percaya. Yesus menyeberang danau, orang ini pulang masuk kampungnya. Dan apa yang dia saksikan adalah metode 3M. Nah, sekarang dengarkan baik-baik metode ini. Sebentar saya ajak saudara main simulasi dengan begitu cepat. Dalam waktu singkat. Sebenarnya ini pelatihan perlu waktu beberapa jam. Tapi karena waktu kita singkat dengan cepat. Cara dia bersaksi, bagaimana? Dia akan cerita 3 bagian dalam kesaksiannya. Walaupun dia belum pernah baca Alkitab. Karena Injil pada waktu itu belum ada. Dia belum pernah masuk gereja. Dia belum pernah masuk bait Allah. Belum ada pendeta yang dia kenal. Tidak ada yang pernah memuridkan dia. Tapi dia disuruh pulang bersaksi. Cara dia bersaksi. Apa isi kesaksiannya? Inilah dia. Pernahkah saudara memikirkannya? Maybe never think about that. Dia akan cerita begini. Bagian kesaksian pertama dia akan cerita begini. Perhatikan. Sebentar kita akan simulasi. Dia akan cerita kepada orang-orang, hey brother, kau tahu saya kan? Mereka bilang, iya, kau dulu kan gila. Kau tinggal di kuburan kan? Ya itulah saya. Kau tahu saya ganas kan? Saya bisa membunuh orang. Saya dipenuhi dengan setan-setan.
Saya tinggal di kuburan. Saya terhilang. Saya tidak punya pengharapan. Itu adalah kesaksiannya bagian pertama. Bagian kedua, dia akan berkata, one day, satu saat, satu hari, ada serombongan orang datang. Dan pemimpinnya adalah bernama Yesus. Dialah Mesias yang dijanjikan katanya akan datang menyelamatkan manusia. Dialah yang mengusir setan dari dalam diri saya. Akhirnya saya sadar. Dialah yang membebaskan saya. Setan semua kalah dari dia. Bagian ketiga dari kesaksiannya adalah setelah dia usir setan dari dalam hidup saya, setannya pergi, saya sadar, saya ada rasa damai. Saya bisa mengenal orang, saya bisa diberi pakaian, saya jadi normal. Dan dia suruh saya pulang ke kampung, cerita bahwa dialah Mesias. 3 bagian kesaksian ini yang saya identifikasikan dengan istilah 3M. Dalam waktu kurang 3 menit, sebuah kesaksian dapat mendarat dalam hati seseorang. Dan Allah bekerja dalam hati seseorang lewat kesaksian. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada tertulis begini. Iblis dikalahkan oleh orang percaya dengan apa? Dengan darah anak domba. Kedua dengan apa? Dengan perkataan kesaksian. Ketiga, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut sekalipun. Kesaksian yang saudara berikan, kesaksian yang saudara ceritakan kepada orang lain, bagaimana kasih Tuhan, pengalaman saudara bertemu dengan Yesus yang adalah juru selamat dunia, itu menggetarkan hati manusia. Lewat kesaksian yang saudara ceritakan itu, Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak memberitakan firman Tuhan kesaksian dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita harus berani bersaksi, cerita saja, buka mulut. Nanti Tuhan akan tuntun kita. Dan Allah bekerja lewat kesaksian. Saya telah berulang kali bersaksi secara pribadi kepada orang-orang. Dan Roh Kudus jamah. 2 ateis yang ada di Malaysia, super Grab. Dalam waktu yang berbeda, saya naik Grab. Lalu saya mulai tanya-tanya, what is your religion? Apa agama saudara? Oh, I am atheist. Dia bilang saya ateis. Oh iya. Dalam hati saya, haleluya, saya dapat ateis. Apa yang saya buat? Saya cerita dalam bahasa Inggris. Lalu saya katakan, I was a sinner. Saya seorang berdosa. But God loves me. Dari sorga Yesus datang menebus dosa saya. Dia mati di atas kayu salib. Saya cerita tentang Yesus. Matanya itu berkaca-kaca, saudara. Dia sudah mau menangis di atas sementara bawa Grab. Saya tahu Roh Kudus bekerja dengan dirinya. Ateis yang satu lagi saya ketemu super Grab. Saya cerita lagi. Matanya juga berkaca-kaca. Dia senang dengan saya. Dia ucapkan terima kasih kepada saya. Oh, rupanya dengan bersaksi saja orang ateis bisa dijamah oleh Tuhan. Ada orang Amerika satu kapal dengan saya dari Tarakan ke Malaysia, Kota Tawau. Saya lihat dia, saya duduk dekat dia. Saya mulai cerita tentang Yesus, matanya mulai berkaca-kaca. Kesaksian saya dipakai Tuhan untuk menjamah hatinya. Saya doakan dia di atas kapal. Bersaksi itu adalah bercerita tentang apa yang kita ketahui. Tentang perbuatan Tuhan. Kematiannya di kayu salib menebus dosa. Kebangkitannya. Dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Itu kesaksian semua. Cerita. Ada kuasa. Nah, mari kita mulai. Cara bersaksi dengan metode 3M adalah yang pertama, ceritakanlah pengalaman hidupmu di masa lalu. Kalau engkau pernah mencuri berbohong, katakan ya saya seorang pendosa. Saya pernah mencuri berbohong dan tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Saya ketakutan, cemas, khawatir. Ceritakan apa adanya pengalaman hidupmu. Bagian kedua, ceritakan begini. Satu saat saya datang ke CWS misalnya, saya datang ke CWS diajak teman saya, lalu saya dengar khotbah Pak Pendeta Simon Lim. Hati saya bergetar, saya ditantang terima Yesus. Oh, saya langsung terima Yesus hari itu. Dan setelah itu kesaksian yang ketiga, sekarang hidup saya jadi baru. Saya tahu dosa saya sudah diampuni. Saya memiliki kepastian hidup kekal dalam Yesus. Hidup saya berubah, saya dulu jahat, nakal, tapi sekarang saya sudah menjadi orang yang lebih baik. Bukankah 3 bagian kesaksian ini ada pada diri saudara? Kecuali saudara belum bertobat. Masih Kristen KTP. Ya kan? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka saudara semua sudah punya modal untuk bersaksi, yaitu dengan metode 3M saja. Oke. Mari kita berdiri bersama-sama. Stand up please. Izinkan saya mengajak kita semua
simulasi. Saudara cari orang yang belum saudara kenal dalam ruangan ini. Lalu saudara mulai berkenalan dengan singkat, kemudian langsung katakan begini, brother, saya punya cerita yang istimewa, bolehkah saya bercerita? Oke, ini kalimat peralihan saja, sebenarnya ada beberapa metode, tetapi gunakan ini. Brother atau sister, Pak, Ibu, saya punya cerita, bolehkah saya cerita? Ini cerita tentang kisah hidup saya. Lalu saudara mulai pakai cerita masa lalu, cerita bagaimana saudara ketemu Tuhan Yesus, kemudian bagaimana saudara bisa berubah, bertobat, diberkati Tuhan, ada kemajuan, ada perubahan. Ceritakan itu. Pada waktu saudara bercerita itu, itulah modal cara bersaksi yang paling sederhana dan modalnya sudah ada pada diri saudara. Haleluya. Oke, cari teman yang tidak dikenal. Teman tapi tidak kenal, gimana ya caranya? Orang yang tidak dikenal, oke. Silakan, berganti-gantian saudara cerita pengalaman saudara. Mulai dengan berkenalan terlebih dahulu. Coba lihat siapa yang belum dikenal, datangin. Entah dia pria atau wanita. Silakan. Beranikan diri saudara, cari teman yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal, lalu bangun hubungan, berkenalan terlebih dahulu, lalu katakan, bolehkah saya bercerita tentang hidup saya, pengalaman saya. Lalu saudara mulai berbagi cerita, ganti-gantian. Dalam waktu singkat, saudara sudah melatih diri saudara untuk berani bersaksi. Mulai, ini modal besar, Allah sedang bekerja di antara kita. Silakan. Bagaimana? Sudah dicoba? Tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin 2 menit saja, sebuah cerita yang istimewa yang saudara miliki tentang kasih Yesus, perbuatan Yesus atas hidupmu, sudah kamu sampaikan. Saya cerita tentang Yesus ini di mana saja, ambil kesempatan. Dan karena sudah terbiasa melakukan itu, kami punya tim pelatih dengan beberapa metode, termasuk metode bagaimana berbicara kepada kaum Buddhis dan Konghucu. Bagaimana teknik komunikasinya, ada ciri khas tersendiri. Juga kepada kaum Kedar Nebayot, ada satu teknik khusus yang kalau itu bisa dikuasai, tidak sulit sebenarnya. Itu betul-betul logis bagi mereka dan open-minded mereka. Mereka terbuka pikirannya, oh, wow. Dan ketika orang itu terbuka pikirannya, dijamah Roh Kudus, langsung dipimpin terima Tuhan Yesus. Di tempat kami orang kaum Kedar Nebayot terima Tuhan Yesus. Di gereja-gereja cabang beberapa kaum Kedar Nebayot
terima Tuhan Yesus. Menantu saya dari Kedar, papa mamanya Kedar Nebayot, terima Yesus. Terima Yesus langsung berani, umumkan sama keluarganya semua, saya sudah menjadi orang percaya, orang Kristen. Keajaiban terjadi, tepuk tangan bagi Tuhan. Banyak kisah saya dapat ceritakan, tetapi maybe one day, another day. Tapi satu hal ini yang saya mau sampaikan, tekankan. Saudara bertanggung jawab menceritakan perbuatan Tuhan yang baik atas kehidupanmu. Engkau harus melihat ladang telah menguning, banyak orang menunggu kesaksianmu. Jangan kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Waktu engkau mau memberi diri dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu. Saya Frans Kansil, dulu tidak kenal Tuhan. Tapi sejak saya dijamah Tuhan, hati saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Pakailah saya Tuhan, walaupun waktu itu saya belum jadi pendeta. Saya sudah katakan, Tuhan pakai saya. Tiba-tiba saya rindu baca Alkitab, tiba-tiba saya rindu berdoa. Dan satu saat saya dibaptis dengan Roh Kudus, tambah menyala saya. Dan keberanian saya menjadi sangat mengherankan bagi diri saya sendiri. Saya seorang pemalu, penakut, tiba-tiba diubah Tuhan dalam waktu singkat. Berani cari orang untuk cerita tentang Yesus. Dan akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Maukah engkau jadi saksi Yesus? Maukah engkau diurapi oleh Roh Kudus? Tidak ada yang mustahil. Mulai hari-hari ini, revival sedang terjadi. Kebangunan rohani sedang terjadi. Kita akan panen besar sebelum Yesus datang. Di seluruh dunia akan ada revival dan panen besar. Bahkan orang yang tidak sempat diinjili, mereka sendiri akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari gereja. Jadi gereja ini terlalu kecil untuk mereka. Panen besar, Bapak Ibu para leaders, get ready. Saudara akan melihat penuaian di luar yang pernah you can imagine. Apa yang dikatakan oleh Paulus, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kamu pikirkan, daripada yang dapat kamu minta. Itu yang akan terjadi di hari-hari ini. Gereja akan bangkit menyala-nyala sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Itu mempersiapkan pengantinya siap ketika dia datang. Kebangunan rohani akan melanda di seluruh dunia, di seluruh dunia. Yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Yang kita pikir, oh sulit, ternyata ketika Roh Allah dicurahkan semuanya jadi mudah. Kemuliaan bagi Allah kita. Kisah para Rasul pasal 2 akan terulang di berbagai belahan dunia, termasuk di Jakarta ini. Jadi siap-siaplah saudara. Akan ada sukacita karena panen besar datang. Doa orang percaya bertahun-tahun tentang pemulihan, tentang revival, tentang the outpouring of Holy Spirit. Itu akan dijawab. Jadi bersiap-siaplah kita. Orang-orang muda yang biasa-biasa tiba-tiba menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Itu saudara harus siapkan diri. Ibu-ibu yang kelihatan biasa-biasa tiba-tiba jadi berani memberitakan Injil karena Roh Tuhan berkuasa atas dia. Pendeta-pendeta yang selama ini takut, cemas-cemas, tiba-tiba jadi berani. Kok bisa? Ya, Roh Kudus bekerja, bukan kekuatan mereka. Inilah hari-harinya Tuhan menjawab doa orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Panen besar akan terjadi di cewek sini Pak. Saya katakan Pak, boleh dicatat, panen besar akan terjadi melebihi yang pernah kita bayangkan. Dan apa yang hilang di tahun-tahun yang lama karena dicuri iblis, akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kemuliaan bagi Allah kita. Orang yang selama ini duka cita, cemas, khawatir, engkau akan bersuka cita karena hari penuaian telah tiba. Banyak mujizat akan terjadi menyertai pemberitaan Injil. Orang-orang yang tadinya belum kenal Yesus tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba bisa berdoa bagi orang sakit, mengusir setan. Kenapa? Karena memang waktunya pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Kitab Yoel itu digenapi pasal 2, Kisah Rasul diulang kembali dalam zaman kita. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Kemuliaan bagi Allah kita. Itu bukan seperti KKR yang dirancang buat panitia, buat anggaran, setelah itu undang pembicara terkenal, setelah acara selesai ada panitia yang berkelahi. Oh, bukan seperti itu. Ini Roh Kudus kerja tidak pakai panitia. Dan kebaktian saudara tidak akan sama seperti sudah ditentukan 1,5 jam. Itu kalau sudah Roh Kudus bekerja, jam kita berubah.
Izinkan Roh Kudus bekerja. Sebab panen besar akan terjadi. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Saya tahu, saya dapat merasakan Tuhan Yesus ada di sini. Roh Kudus hadir bekerja di sini. Oh haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita rindu dipakai oleh Tuhan. Kita rindu melihat penuaian besar terjadi. Kita rindu mengalami pemulihan di dalam segala sesuatu. Kita rindukan Tuhan turun dari sorga melawat gereja ini. Melawat kita semua. Datanglah Tuhan dari sorga. Bertahtalah di atas gereja ini. Sehingga terjadi kebangunan rohani besar, pemulihan, penyembuhan terjadi. Segala sesuatu dipulihkan. Bahkan Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa besar terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Akan banyak orang datang ke tempat ini. Karena hadirat Tuhan melimpah di tempat ini. Persiapkanlah dirimu. Akan banyak orang dari segala penjuru datang ke sini. Bukan karena manusia memanggil mereka, tetapi Roh Tuhan sendiri membawa mereka. Jadikan mereka murid Yesus dan utuslah mereka menjadi saksi Yesus. Nantikan hari Tuhan yang besar itu. Hari Tuhan itu sedang datang kepada kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu pencurahan Roh Kudus. Kami rindu apa yang pernah terjadi di awal gereja ini didirikan. Karya Roh Kudus yang luar biasa terulang kembali. Kebangunan rohani yang kedua terulang kembali. Haleluya. Kami nantikan hari Tuhan yang besar. Bapa berkati jemaat ini. Keajaiban terjadi di sini. Mujizat-mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan dalam nama-Mu Yesus. Yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Yang terintimidasi dimerdekakan dalam nama Yesus. Yang rumah tangganya kacau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yang ekonominya runtuh dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya itu terjadi. Urapan Tuhan turun atas kami. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing kita angkat suara, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.